Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Erika di sini. Kali ini Bu Erika akan membagikan sedikit materi tentang puisi. Bagaimana kalian bisa mengenal puisi dan memahami puisi? Dari kalian semua di sini sudah ada yang pernah dengar apa itu puisi? Oke, kalau belum, kalian pernah enggak sih galau? Apa sih galau itu? Apa yang kalian lakukan ketika galau? Ini tukang galau-galau ini yang biasanya bikin status di status WhatsApp, status IG gitu. Tulisan-tulisan puitis galau di status pernah buat? Atau kalau belum pernah buat, pernah lihat enggak? Kalian gimana sih cara menuangkan status-status tersebut? Lalu gimana cara bikinnya? Dari tulisan-tulisan itu yang kali ini Bu Erika sebut dengan puisi itu yang estetik. Bagaimana sih caranya? Ada yang tahu? Nah, kali ini Bu Erika akan membagikan tips dan trik cara membuat puisi yang estetik. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu apa sih itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang berupa ungkapan, pikiran, perasaan, penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah, serta mengandung makna yang mendalam. Karena mengandung makna yang mendalam ini, nah di dalam menuangkan puisi tersebut, bahasa-bahasa yang indah ini harus diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu unsur-unsur puisi. Nah, unsur puisi itu ada dua. Apa saja? Ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik itu unsur yang membentuk puisi secara fisik dan bisa diamati secara langsung. Contoh dari unsur fisik ini adalah majas, diksi, kata konkret, imaji, dan tipografi. Kemudian di unsur batin puisi yaitu unsur yang tidak bisa diamati karena batin nih ada di dalam. Jadi tidak bisa langsung diamati atau harus dibaca secara teliti baru bisa dianalisis. Apa saja unsur batin puisi? Ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, dari unsur-unsur fisik itu pengertiannya bagaimana sih? Yang pertama, bagian dari unsur fisik puisi ada unsur fisik puisi tadi itu ada di bagian luar nih, bisa dipelajari secara langsung ketika kita membaca sebuah puisi. Nah, yang pertama di sini ada majas. Apa itu majas? Majas adalah bunyi vokal akhir setiap baris. Majas itu maksudnya di sini tuh kata yang bermakna tidak sebenarnya. Majas ini berfungsi sebagai memperindah. Tujuannya itu memperindah susunan kata dalam suatu baris puisi. Nah, selanjutnya, selain majas, kita juga bisa lihat ada unsur fisik yang lain. Unsur fisik berikutnya yaitu diksi. Apa itu diksi? Diksi itu adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi. Nah, dari pilihan kata, tadi kan Bu Erika sudah bilang, sudah menginformasikan puisi itu dari bahasa yang indah. Diksi dapat berupa padanan kata yang memiliki makna sama, namun menimbulkan perasaan yang berbeda. Seperti contohnya ketika dalam suatu puisi, kita lebih memilih kata gugur, bukan mati atau meninggal. Bisa juga seperti kata kembang, kita pilih kata sekar, seperti itu. Kemudian ada kata konkret. Apa itu kata konkret? Yaitu kata asli. Nah, beda dengan tadi diksi, pilihan kata. Kalau kata konkret itu tidak menimbulkan penafsiran yang konotatif. Jadi merupakan makna yang sebenarnya. Kata konkret di sini berfungsi untuk memperjelas isi puisi. Jadi langsung begitu. Tujuannya apa? Kata konkret yang ingin. Nah, kata konkret ini berfungsi sebagai inti. Selanjutnya yaitu majas atau bahasa figuratif, yaitu terdiri atas pengiasan.
Nah, di sini contohnya ada beberapa jenis majas di sini. Yang Mbak Rika bahas di sini ada hanya beberapa. Kalian bisa mencari contoh-contoh sumber majas yang lain. Nah, ini contohnya angin berbisik rahasia malam ke telinga bumi. Angin ini kan benda mati ya. Apakah dia bisa berbisik? Nah, tentunya tidak bisa. Nah, di sini di dalam puisi, angin berbisik rahasia malam ke telinga bumi. Nah, di sini ada majas personifikasi di sini. Apa itu majas personifikasi? Dari kata person atau orang. Nah, karena itu majas ini mengibaratkan benda mati yang seperti manusia. Contoh yang lain dari majas ini seperti pensil itu menari-nari di atas kertas. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada imaji. Imaji adalah susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan sehingga dapat dirasakan oleh panca indera. Imaji nama lainnya ada pencitraan. Imaji ini karena menggunakan panca indera, ketika membaca puisi, seseorang akan merasa seolah-olah bisa merasakan. Seperti angin berbisik. Nah, ketika berbisik, si pendengar atau si pembaca puisi akan membayangkan, oh angin berbisik, berarti dia menggunakan indera pendengaran atau telinga. Nah, seperti itu. Ada imaji yang lain seperti penglihatan, debur ombak. Ketika kita melihat ombak, nah berarti indera penglihatan. Seperti itu. Itu tadi tentang unsur fisik puisi. Selanjutnya ada unsur batin. Apa saja sih unsur batin puisi? Unsur batin adalah unsur yang ada di dalam tubuh puisi tersebut. Nah, seperti yang Bu Erika jelaskan tadi, unsur batin itu mengandung bagaimana kita harus membaca secara mendalam suatu puisi baru bisa menemukan. Yang pertama ada rasa. Rasa pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Rasa bisa kita rasakan ketika kita membaca secara berulang-ulang puisi tersebut. Ketika sudah membaca, kita akan mengetahui apa yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, berikutnya ada tema. Tema adalah unsur utama. Kita tidak bisa hanya satu kali baca puisi tahu, oh ini temanya. Tema itu bukan judul ya. Tema tidak sama dengan judul. Tema adalah berkaitan dengan makna atau ide dalam puisi tersebut. Banyak yang berpendapat, maksudnya menyamakan antara tema dengan judul, padahal tema itu tidak sama dengan judul. Kita harus membaca puisi secara mendalam, kita tahu rasa yang ingin ditulis atau ingin disampaikan oleh penulis, baru kita bisa tahu temanya apa. Apakah percintaan, apakah keluarga, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah nada. Nada, kalau di lagu itu nada itu apa? Nada itu adalah tinggi rendahnya. Nah, sama seperti di dalam puisi, nada ini bertujuan untuk pembaca bisa menyamakan persepsi dengan penulis bahwa saat pembacaan itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita puisinya nadanya itu lagi suasananya lagi sedih, kita teriak-teriak. Nah, itu tidak boleh di dalam puisi. Itu hal yang haram seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika hal yang bahagia tentunya diungkapkan dengan yang semangat. Seperti itu untuk nada. Unsur selanjutnya yaitu amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat adalah pesan. Nah, agar mudah diingat, puisi itu adalah kata-kata indah di mana mengandung unsur fisik, yaitu ada diksi, konkret, imaji. Kemudian unsur batin dari puisi ada tema, rasa, nada, dan amanat. Sudah mudah diingat bukan? Oke, terima kasih untuk sudah menyaksikan Bu Erika dalam membagikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.